Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafal Muhammad Faton dari kelas 11 IPA 6. Saya akan mempresentasikan prinsip dan praktik ekonomi Islam. A. Pengertian muamalah. Muamalah adalah fikih Islam, berarti tukar menukar barang atau suatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan urusan lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang beberapa hal diantara seperti berikut. 1. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Dalam surat An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk memperoleh harta harus dilakukan atas dasar saling menguntungkan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, dan sebaliknya harus menciptakan suasana yang rukun, saling tolong-menolong dan bantu-membantu satu sama lain tanpa ada pemaksaan. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Dalam surat Al-Imran ayat 130, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar waspada dari riba dan berbagai macam jenisnya. Di antara bentuk riba adalah memberikan hutang kepada orang lain dengan meminta lebih ketika membayar hutangnya walaupun sedikit. Ini hukumnya haram. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zalim, aniaya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran timbang kualitas dan kehalalan. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Abu Hurairah berkata, Nabi melarang jual beli gharar, spekulasi. Mata lain Muslim 2782, Tarmuzi 1151. 6. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Dari Aisyah, ia berkata, ketika turun akhir surat Al-Baqarah, Nabi membacakan pada sahabat di masjid, kemudian mengharamkan perdagangan khamar. B. Macam-macam muamalah. 1. Jual beli. Jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala berikut, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Syarat-syaratnya ada penjual dan pembeli. Syarat-syarat penjual dan pembeli: A. Balik, B. Berakal sehat, C. Atas kehendak diri sendiri. Uang barangnya: A. Halal dan suci, B. Bermanfaat, C. Keadaan barang dapat diserah terimakan, D. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan E. Memiliki sendiri.
2. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Sini ada macam-macam khiyar antara lain. Khiyar majelis adalah selama penjualan dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak untuk memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Yang kedua ada khiyar syarat, adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjualan mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian, dengan syarat khiyar 3 hari. Khiyar yang ketiga ada khiyar IB atau cacat, adalah pembelian oleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat merugikan kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan segera mungkin. Yang ketiga ada riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang dalam syariat Islam. Hukumnya haram. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas atau perak, dengan perak ditetapkannya syarat A. Sama timbangan ukurannya, atau B. Dilakukan serah terima saat itu juga, dan C. Serah tunai. Apabila tidak sama jenisnya seperti emas dan perak, boleh berbeda takarannya, namun tetap harus secara tunai dan diserah terima saat itu juga. Macam-macam riba antara lain seperti berikut. Yang pertama ada riba fadli, adalah penukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua ada riba kordi, adalah pinjam meminjam dengan syarat yang harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. Yang ketiga ada riba yadi, adalah akad jual beli barang sejenisnya dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Yang ketiga ada riba nasyiah, adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Yang keempat ada utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan cara akan dikembalikannya pada waktu kemudian. Rukun utang piutang ada 3, yaitu yang satu yang berpiutang dan yang berhutang. 2 ada harta atau barang. Yang ketiga ada lafaz kesepakatan. Apabila orang membayar utang dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa pinjaman sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang. Bagi orang yang berpiutang, menerima tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. Yang kelima ada sewa menyewa. Dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Syarat dan rukun sewa menyewa. 1. Yang menyewakan harus telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing. Yang ketiga, barang tersebut menjadikan hak sepenuhnya orang-orang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukannya barang-barangnya serta keadaan-keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, beberapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Yang ketujuh, harga sewa dan cara penyebaran juga harus ditentukan dengan cara serta disepakati bersama. Dalam hal sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja, haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelum hal-hal berikut: jenis pekerjaan dan jam kerjanya, beberapa lama masa kerja, berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain kalau ada. Yang keenam ada syirikah. Menurut Islam, syirikah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirikah. 1. Dua belah pihak yang berakad akidani. Objek akad yang disebut juga maqud alaihi mencakupi pekerjaan atau modal. Akad atau yang disebut juga dengan istilah syikot
Adapun syarat sah akad harus berupa tasyarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Syirkah inna adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja, amal, dan modal mal. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua orang pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja amalan tanpa kontribusi modal amal. Syarikah wujud adalah kerja sama karena didasarkan pada dudukan ketokohan atau keahlian wujud seorang di tengah masyarakat. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. 7. Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan semua modal, sahibul mal. Pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Mudharibin. Mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah, kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yakni usaha yang akan dijalani dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Yang kedelapan ada musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Musaqah kerjasama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Muzara'ah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan pertanian menggarap di mana benih tanamannya berasal dari pertanian. Mukabarah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan pemilik penggarap di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Yang kesembilan ada perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dikelompokkan menjadi dua, ada bank konvensional. Bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, bank perorangan maupun bank usaha guna mengembangkan usaha dengan menggunakan sistem bunga. Yang kedua ada bank Islam atau bank syariah. Bank yang menjalankan operasi menurut syariah Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dan riba, misalnya 1. Mudharabah, 2. Musyarakah, 3. Wadiyah, 4. Qardu hasnah, dan 5. Murabahah. Yang ke-10 ada asuransi syariah. Dalam bahasa Arab dikenai dengan at-tamin, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, dan atau bebas dari perasaan takut. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz. Dalam suatu ketentuan, produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.